oleh Allah di tempat yang bernama Gunung Tursina. Rasul itu tidak pernah ada di sana, tidak pernah Rasul ada di sana. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ya Rasulullah minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan peristiwa itu. Jadi saat Nabi Musa itu menerima wahyu berupa kitab Taurat di Gunung Tursina. Sini gunung ini diabadikan menjadi nama surah At-Tur. Surah At-Tur. Jadi bapak-bapak kalau baca ada namanya surah At-Tur. Wat-Turi wa kitabim mastur, Wat-Turi demi gunung Tursina. Itu nama-nama surah. Atau kalau bapak lebih hafal lagi mah yang ini nih. Wattini wazaituni waturisinin, gunung Tursina. Jadi Rasul ketika Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu di gunung Tursina, Rasul itu tidak ada di sampingnya. Secara syariatnya belum lahir. Dan Rasul itu tidak pernah menyaksikan peristiwa itu. Tapi kenapa mampu menceritakan peristiwa itu? Ini kan luar biasa. Jadi peristiwa pada saat Nabi Musa menerima wahyu, bahkan ada di 3 tempat di dalam Al-Quran, ada 3 tempat. Pertama yang kemarin kita bahas itu dalam surah Al-Qasas kene. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani bil buqatil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallah rabbul. Nah itu ya. Yang kedua pernah juga dibahas dalam surah An-Naml. Nah ini ada. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnar wa man haulaha wa subhanallah rabbil alamin ya Musa innahu anallahu azizul hakim. Nah yang ketiga mirip dengan yang tadi itu dalam surah Thaha. Wa anahtartuka fastami lima yuha innani anallah la ilaha illa ana. Jadi ada tiga surah yang membahas bahasan masalah Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina. Itu oleh Rasulullah diceritakan begitu detailnya, sehingga semua orang kagum. Dan beliau sendiri tidak pernah menyaksikan peristiwa itu. Beda dengan para pendeta Yahudi. Para pendeta Yahudi baca di kitab-kitab Taurat. Di kitab Taurat, cuman sayang yang mereka baca itu mereka sembunyikan. Ini oleh Al-Quran disindir dengan kalimat waman ajlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Ini bagi yang sering tadarus pasti hafal. Surah Al-Baqarah ini masih sebelah sini dekat saya kurus. Waman ajlamu, orang yang paling zolim, mimman katama, orang yang menyembunyikan syahadatan, persaksiannya. Dia membaca kitab Taurat tapi menyembunyikan isi kitabnya. Wah, itu orang-orang Yahudi itu. Para pendeta Yahudi itu tahu, cuman menyembunyikan. Nah, oleh Rasulullah dibongkar habis-habisan. Seolah-olah Rasul itu yang menelanjangi mereka, yang mereka sembunyikan diungkap. Inilah yang membuat mereka itu membuat satu berita hoax, fitnah. Ya pantas saja Muhammad itu bisa menceritakan, ya orang diajarin. Pertama dia belajar sejarah dari Buhairah, yang kedua dari Waraqah bin Naufal. Nah dalam sejarah memang waktu masih kecil beliau itu diajak oleh pamannya ke seorang pendeta namanya Buhairah. Itu pun singkat waktunya dan masih kecil, nggak mungkin lah si Buhairah itu bercerita. Kemudian yang kedua, betul ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta Yahudi yang cerdas, ahli kitab.
Kemudian malah Waraqah bin Naufal ini ya menyatakan dirinya sebagai muslim, masuk Islam. Jadi tidak mungkin beliau itu belajar sejarah dari dua pendeta ini. Ini tuduhan dari orang-orang Yahudi. Bahkan Al-Quran pun menjelaskan, Bapak lihat misalnya di surah Al-Ankabut, kebetan sebelah kiri, 10 baris dari atas, ada sini. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Tidaklah engkau ya Rasul membaca sebelumnya itu kitab. Jadi tidak pernah Rasul itu baca kitab, baca buku, baca majalah, atau misalkan ya baca medsos, baca web. Tidak pernah tuh Rasul. Enggak pernah. Wala taqutuhu biyaminika, enggak pernah nulis-nulis karena beliau memang tidak pernah bisa baca. Enggak pernah bisa baca nulis, pokoknya sama sekali itu tidak sentuh. Ijan kalau itu yang dilakukan oleh Rasul, lartabal mubtilun, pasti diragukan. Nah inilah kehebatan Rasulullah. Jadi tidak punya guru, tidak pernah baca sejarah, tidak pernah baca kitab, tidak pernah baca apapun, tidak pernah menulis apapun, tapi mampu mengungkapkan sejarah-sejarah para nabi dan rasul begitu detailnya. Rasulullah itu. Contoh, kita ambil contoh. Misalnya beliau ketika bercerita mengenai keluarga Imron yang mengasuh Siti Maryam, itu diceritakan sampai hal yang paling kecil pun diceritakan. Wa ma kunta ladaihim, tidaklah engkau ya Rasulullah ada di samping mereka, yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan anak panah. Tujuannya apa? Ayyuhum yakfulu Maryama, untuk menentukan siapa yang akan mengasuh Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu diperebutkan. Jadi Siti Maryam itu ini pengen masuk, ini pengen masuk, ini pengen masuk. Ya udah. Sekarang gini, kita mengadakan undian. Caranya dengan melemparkan anak panah. Siapa yang tepat, dialah yang berhak untuk mengasuh. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan Rasul pun tidak pernah ada di sampingnya pada saat itu. Tapi Rasul mampu hal-hal yang sangat kecil pun beliau ceritakan, seolah-olah beliau itu menyaksikan, seolah-olah beliau itu ahli sejarah, pakar sejarah, seolah-olah gitu. Bahkan mungkin lebih hebat dari pakar sejarah. Atau misalnya beliau menceritakan masalah Nabi Yusuf, dari mulai dilahirkan itu sampai terakhir, begitu hebatnya, sehingga ada surahnya, surah Yusuf. Sampai bagaimana Yusuf, bagaimana menceritakan Yusuf pada waktu dicemplungkan ke sumur, terus bagaimana dengan Zulaiha, bagaimana ketemu dengan raja, bagaimana mimpi segala macam, terus itu lengkap sekali itu. Padahal beliau di sini disebut wa ma kunta ladaihim, tidaklah engkau ya Rasul ada di samping mereka, ij'ajma'u amrohum, ketika abang-abang Nabi Yusuf itu sedang berunding untuk menyemplungkan Nabi Yusuf ke sumur. Wahum yamkurun, mereka sedang mengadakan satu tipu daya. Rasul itu mampu menceritakan sampai pembicaraan mereka juga Rasul mampu menceritakannya. Ini yang tua ngomong begini nih, disanggah oleh yang muda. Ini ketika terjadi di tempatnya ini nih, begini nih, luar biasa. Ini semuanya kalau bukan Allah yang mewahyukan, mustahil. Makanya orang-orang sejarah, pakar-pakar sejarah di dunia itu, ketika membaca sejarah di dalam Al-Quran, bingung dia, bingung 1000 bahasa, kaget. Ini yang menceritakannya Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya guru, nggak pernah sekolah, nggak ada pendidikan, nggak pernah tersentuh, kok bisa menceritakan? Pasti dia akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu pasti begitu, itu kagum itu ya. Jadi kalau ada orang ahli karena dia sekolah, karena dia berguru, nggak kaget, nggak aneh. Mohon maaf, misalkan saya bisa nih tafsir, Ustaz bisa tafsir ya nggak kaget dong. Saya belajar tafsir di pesantren puluhan tahun, saya belajar bahasa Arab, belajar alat di abang saya di Cibrum di mana, jadi nggak hebat, biasa aja gitu ya. Tapi kalau ada orang nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, tinggal di rumah terus, apalagi tiap hari kerjanya cuma maaf ya, mancing, menjala, pokoknya begitu be. Tapi pas membaca tafsir lebih hebat daripada para kiai, hebat. Misalnya ada nggak kira-kira? Misalnya ada yang begitu misalnya. Jadi nggak kelihatan ini, nggak kelihatan. Bocah belajar di mana, pesantrennya di mana,
gurunya siapa, kerjanya cuma begitu doang siang dan malam, tapi dia hafal tafsir, dia hafal hadis, bahkan dia membaca kitab-kitab juga apa, padahal di rumahnya nggak pernah ada kitab. Jangankan kitab-kitab itu, kitab sapi najin kecil dia nggak punya, tapi ketika baca kitab yang gede-gede dia bisa lah, modelnya begitu. Nah itu pasti orang akan kagum. Nah inilah yang tidak disadari, padahal sudah berkali-kali Allah ceritakan dalam surah Iqra. Sering saya kemukakan. Alladzi 'allama bil qalam. Ada orang bisa, orang pintar kena belajar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada orang pintar enggak pernah belajar tapi dia pintar. Jangan kaget, Pak. Emang Al-Qur'annya begitu. Ya. Jadi nanti kalau Bapak nemuin ada orang enggak pesantren, enggak belajar, enggak punya guru tapi pintar. Ya ini loh kalau kita yang belajar tiap malam Selasa enggak bisa lah. Hati-hati nih ya. Ini kalau dalam bahasa tauhid namanya belajar itu wajibnya wajib menurut hukum adat. Wajib bagi orang yang belajar itu pintar. Wajib. Wajibnya wajib menurut hukum adi. Karena takarror berulang-ulang. Setiap belajar pintar, setiap belajar pintar, setiap belajar pintar. Maka ditetapkan, lu pintar pasti belajar. Lu hebat, ya pasti belajarlah. Gitu. Itu udah hukum adat biasa. Cuma satu saat takhalluf, boleh-boleh saja seseorang yang belajar terus-menerus, tapi kok nggak pintar-pintar. Ada orang siang dan malam belajar, tapi nggak pintar-pintar. Jangan kaget. Wah, pesantrennya hebat. Orang-orang pesantren 5 tahun, 5 pesantren 20 tahun, 30 tahun bisa? Enggak. Pesantren doang, bangga. Saya pesantren doang, pesantren bisa? Enggak. Jangan kaget ya. Kemudian sebaliknya, ada yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa pesantren, tapi pintar, dan juga kan kaget. Nah semuanya itu kan pintar itu bukan karena belajarmu, pintar itu bukan karena kecerdasan otakmu, pintar itu bukan karena sekolah, bukan karena pesantren, bukan karena baca, bukan karena guru, tapi pintarmu itu adalah dipintarkan oleh. Nah itu ke situ maksudnya ya. Itu kan ada hukum adat itu. Oh kalau kita nggak belajar ilmu hukum adat, waduh. Bisa otak tuh pecah Pak. Tapi kalau dengan hukum adat, iya. Bener ya. Gua belajar apa nggak pinter, wajar hukum adat. Ada orang nggak pernah belajar pinter, ya biasa hukum adat. Ada orang belajar pinter, biasanya itu hukum adat begitu, gitu ya. Nah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah ada di samping Nabi Musa nyaksiin, Nabi Musa ingin terima wahyu saksiin oleh Rasul, ditulis. Kemudian Rasul ada di sampingnya, enggak ada. Rasul aja belum lahir kok. Tapi mampu menceritakan, luar biasa. Walakinna, akan tetapi kami ini kata Allah, ansa'na, menjadikan kami, menghendaki kami, menciptakan kami kurunan. Kurunan itu kurun-kurun, artinya generasi. Generasi-generasi. Dari generasi-generasi kami ciptakan generasi ini punah, ada lagi generasi itu ada generasi. Saling bergantian, generasi ini punah, datang lagi generasi terus. Fatatawala alaihimul umur, itu jaraknya sangat lama, sangat jauh, saling ganti mengganti. Al umur itu masa yang sangat lama. Fatatawala, saling masanya itu sangat lama. Misalnya ribuan tahun. Wa ma kunta, tidaklah engkau ya Rasul sawiyan, sawiyan itu menetap, tinggal. Di dalam ahli Madyan, di tempat namanya Madyan. Madyan ini tempat di mana Nabi Musa itu tinggal. Beliau bertemu dengan Nabi Shu'aib dan menikahi putri Nabi Shu'aib itu di kota Madyan. Madyan ini nama salah satu dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri yang ketiganya namanya Keturah. Jadi Keturah itu punya anak namanya Madyan. Nah Madyan ini menikah dengan putri Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu di samping keluarga juga besan. Gitu ya, di dalam segi sejarah. Ini kan pernah saya bahas Pak, masih ingat ya? Walamma tawajjaha tilqa Madyan, itu kan ada Madyan. Nah, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi nanti Pak, gini caranya. Misalnya nih kita udah tahu
Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, itu surah Yasin. Rajulnya belakangan. Kalau ini duluan. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Oh iya, kok rajulnya sini duluan ya? Kalau di Yasin mah min aqsal madinati rajulun gitu. Kalau ini mah rajulun dulu. Rajulun min aqsal madinati. Kita ingat, oh ini dalam surah Al-Qasas nih, ditengetin sama dia, diliatin di rumah. Udah jadi baca, liatin. Wajah rajulun min aqsal madinati. Ngapa rajulnya di depan ya? Oh kalau di Yasin mah kok di belakang? Iya. Oh, liatin deh setengah menit mah. Ayat keberapa nih ya? Oh, ayat 20 surah Al-Qasas. Kebetan sebelah kiri. Iya. 4 baris dari bawah. Iya. Nah setelah dia menutup, dia ingat, oh surah Al-Qasas itu kebetan sebelah kiri itu 4 baris dari bawah. Jadi dia langsung ingat gitu. Itu kayak coba kita. Jadi cara tadarus itu jangan kayak kereta lewat kan kalau tadarus teh. Rasanya kalau udah 2 lembar teh, wah, mau sampai 10 lembar mah ada kebanggaan. Gua tadi tadarus 10 lembar, ditanya apa isinya? Nggak tahu. Jadi nggak ada kesan gitu. Ya. Jadi dilihatin, oh ini iya. Coba dah nih Pak. Jadi ada kalimat-kalimat yang aneh dulu dah. Kalimat aneh begini. Yang gua tahu mah waja'a min aqsal madinati rajulu. Ngapa di sini waja'a rajulu duluan? Iya gitu. Jadi ya, di samping kita heran dulu dah. Takjub dulu, heran dulu. Ntar lama-lama kita kepo, nanya. Jadi nanyanya belakangan, kenapanya belakangan. Pertama kita kaget dulu. Kok begini kalimat ini ya? Oh, iya. Dah tuh. Kan ingat tuh. Oh iya begitu gitu. Coba dah. Jadi ketika kita tadarus itu selesai, ingat satu. Kita tadarus lagi, ingat satu ayat terus itu. Kita ulang lagi terus. Setahun, 10 tahun, 20 tahun kan semuanya terekam semua dalam otak gitu Pak caranya. Jadi enggak kayak ini, enggak kayak kereta lewat. Kalau kayak kereta lewat ditanya dia bingung. Lewat doang, yang penting udah sampai. Jakarta, Bandung, sampai di Bandung. Tadi lewat mana? Nggak tahu. Kanan kiri ada apa? Tahu. Mungkin sampai aja udah ke Bandung gitu ya. Jadi nggak dinikmati. Gitu. Tatlu mereka, engkau ya Rasul membacakan alaihim atas mereka ayat-ayat kami. Gitu. Walakinna akan tetapi kami kunna mengutus mursalin para rasul. Jadi Rasulullah itu tidak pernah tinggal di Madian, tinggal dengan Nabi Musa, sering ngobrol dengan Nabi Musa, lalu menceritakan nih kisah Nabi Musa begini, karena pernah cerita Nabi Musa ke saya, jadi ceritain sama Rasul ke orang-orang Mekah. Enggak begitu, karena Rasulnya juga belum ada. Enggak begitu, enggak. Jadi dibantah oleh Al-Quran. Itu hebatnya Rasul. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ya Rasulullah bijani bituri. Jadi Rasul itu Nabi Musa itu pada waktu menerima wahyu di Gunung Tursina itu ada syaratnya. Syaratnya itu beliau itu puasa Pak. Puasa selama 30 hari. Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Wa wa'adna Musa salasina lailatan. Jadi Nabi Musa ketika mau menerima wahyu itu puasanya 30 hari di dalam surah Al-A'raf. Kemudian ditambah 10 hari. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan, menjadi 40 hari. Jadi Nabi Musa itu berpuasa 30 hari ditambah 10 hari. Jadi 40 hari puasa tuh Nabi Musa tuh ya. Itu puasanya Nabi Musa tuh. Kemudian baru beliau menerima wahyu. Berat juga ya. Puasa dulu. Tuh. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ya Rasul bijani bitur, di samping Gunung Tursina. Tidak pernah tuh Rasul ada di Gunung Tursina ngelihat gitu. Ijnadaina, ketika kami memanggil kepada Nabi Musa, enggak pernah Rasul menyaksikan. Walakin akan tetapi rahmatan, Rasul itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang mir rabbika, dari Tuhan engkau. Litunjiro, tujuannya supaya engkau memberi peringatan kauman, ke sebuah kaum.
sebuah kelompok waktu itu di Mekah. Ma tidaklah atahum yang diberikan kepada mereka min najirin. Najir itu pemberi peringatan, orang yang suka nasehatin. Najir itu yang sering nasehatin, penasehat namanya najir. Ke zaman raja kan ada najir itu yang sering ngasih nasihat, penasehat raja namanya najir. Banget najir min qablika, dari sebelum engkau. Jadi Rasulullah itu memberi peringatan, memberi nasihat kepada orang-orang Mekah, karena selama hampir 2500 tahun orang Mekah itu sudah tidak ada lagi ngasih nasihat. Jadi jarak Rasulullah ke Nabi Ismail itu kan sekitar 2500 tahun jaraknya ya. Jadi dari Nabi Ibrahim. Jadi Rasul itu ya bin Abdullah gitu ya, bin Abdul Muttalib, bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadal bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrika bin Hujaimah bin Ilyas bin Udar bin Ma'ad bin Ad bin Udad bin Abasa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Kidro bin Ismail. Nah itu bin Ibrahim. Jadi jaraknya itu hampir 31 tinggi. Itu 2500 tahun gitu Pak. 500 tahun itu jarak. Atau misalnya di dalam Al-Quran surah Yasin yang tadi dibaca, nih ada kalimat yang sangat dihafal. Litunjiro qauman ma unjiro aba'uhum fahum ghafilun. Mirip ya, ini kalimatnya gitu. Litunjiro, engkau memberi kauman, memberi peringatan ke sebuah kaum, ma unjiro aba'uhum, yang dulu bapak-bapaknya itu, orang tuanya itu tidak pernah ada yang ngasih nasihat. Jadi ayat itu mirip dengan ini. Litunjiro qauman ma unjiro aba'uhum fahum. Ke situ nyambungnya. La'allahu, mudah-mudahan mereka yang dikasih nasihat oleh Rasulullah itu yatadzakkarun, itu ya selalu ingat, selalu insaf, selalu sadar. Karena kan ilmu yang paling hebat itu kan ilmu kesadaran. Orang kalau udah sadar mah nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai peraturan, nggak perlu pakai itu. Pokoknya hukum itu, aturan itu karena memang diadakan karena orang itu belum pada sadar gitu ya. Kalau orang udah pada sadar, disiplin segala macam, nggak perlu ada tulisan aturan, nggak perlu ada undang-undang, nggak perlu. Kenapa ada undang-undang, ada ini? Karena ya memang orangnya belum ada kesadaran. Kalau udah sadar mah nggak perlu pakai dalil, nggak perlu ada mari kita sholat berjamaah itu nanti begini-begini, nggak perlu. Orang sadar ngeloyong aja udah berjamaah gitu ya. Siapa yang begini, nggak perlu. Maka ilmu yang paling dalam itu kan ilmu kesadaran. Walaula antusibahum, dan mengapa andaikan antusibahum, engkau terkena musibah, terjadi musibah. Musibah itu satu peristiwa baik di dunia maupun nanti di akhirat musibah. Nah musibah itu bima qaddamat, bi-nya di situ banyak ba, bukan dengan ya, disebabkan. Ba itu artinya ba sababi ya, disebabkan qaddamat aidihim, ulah kesalahan tangan mereka, artinya kesalahan mereka. Jadi kalau ada musibah itu disebabkan oleh ulah si orang yang kena musibah itu. Misalkan ada bencana, mungkin sekarang ada pandemi seperti ini, itu ulah manusia itu. Jangan langsung kita kaitkan dengan Allah, hati-hati ya. Udah segala tentara Allah, nggak ada kaitan itu. Tentara Allah gimana? Jadi ngaco itu ya, ngaco itu kalau ada ustadz ngomong gitu, ngaco itu, dia belum paham. Jadi satu musibah itu ya itu berasal dari kesalahan si manusia itu sendiri. Musibah itu jadi jangan dikaitkan, wah itu memang sudah kehendak Allah, salah itu. Berarti orang itu nggak paham. Itu sul adab itu ya, nggak boleh.
Misalnya petani kering, wah itu ya udah kena. Bukan, itu memang airnya aja. Bagaimana cara airnya? Ya emang pemerintahnya kurang perhatian. Ya memang dewannya nggak pernah perhatian. Memang masyarakatnya pokoknya kalau dievaluasi pasti kesalahannya ada gitu, beruntun. Oh kesini, oh airnya begini, oh begini, pasti punya kesimpulan. Jadi jangan langsung ya gimana, udah nggak ada sebab gitu, pasti ada sebab, disebabkan pasti itu ada ya. Makanya nanti nih ketika seseorang masuk neraka, lihat nih ucapannya nih, dalam surah Tabarak tuh, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadir. Ditanya nih sama penjaga neraka, alam ya'tikum nadir, ini kenapa ada di sini? Emang dulu waktu di dunia nggak ada yang ngasih nasihat? Emang nggak ada pengajian? Emang nggak pernah lihat YouTube masalah dakwah? Qalu bala qad ja'ana nadir. Iya sih, emang banyak pengajian ada di YouTube juga banyak, buku-buku juga banyak. Fakadzabna, ya semuanya kami bohongi, semuanya kami tidak pedulikan. Wa qalu, andaikan lau kunna nasma'u, kami mau menggunakan pendengaran kami, au naqilu, kami akan menggunakan pemikiran kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk penduduk neraka sa'ir. Gitu kan jawabannya. Tetap akibat ulah dia gitu maksudnya. Nggak ada jawaban, ya Allah memang ini sudah takdirmu. Nggak ada di sini ya. Coba dah Bapak lihat di Al-Quran, penyesalan di akhirat itu nggak ada tuh. Atau misalnya kecaman yang paling pedes, ini ditanya lagi nih, ini pertanyaannya, masalakakum fi sakor, ini ngapa ada di neraka sakor? Kan saya tahu mah dulu waktu di dunia rumahnya dekat masjid, kan waktu di dunia mah rumahnya dekat majlis taklim, gaulnya sama ustadz guru ini. Gitu misalnya nih ya, kenapa ada di neraka sakor? Qalu, ya Allah, pantas saya di sini. Kenapa? Lam naku minal musallin. Iya, saya waktu di dunia enggak pernah sholat. Tuh kan, gitu. Jadi semua jawabannya itu kena ulahnya. Coba lihat semua apa? Atau misalnya Bapak bacaan amta alaihim yang sering saya bahas. Ketika dapat nikmat amta, engkau muncul kan Allahnya. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau orang itu sesat, orang itu dapat murka, sesat, nggak ada engkaunya, nggak ada Allahnya di situ. Berarti kalau dia sesat ya ulah dia sendiri. May yahdillah fala wa may yudlil fala hadiya, lagi begitu dah. Gitu ya. Banyak lagi. Makanya kalimat musibah itu di sini selalu dikaitkan dengan si ulah orang itu sendiri. Bima qaddamat aidihim, itu musibah. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan Allah, yaitu usul adab. Kalau secara tauhid iya sih, tauhid begitu. Ini jadi adab dulu supaya orang itu sadar, iya, musibah, banyak terjadi musibah ya karena bima qaddamat aidihim, akibat ulahnya. Fayaqulu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, laula arsalna, andaikan tidak, mengapa tidak, boleh, atau andaikan boleh, arsalta, diutus kepada engkau, mengutus ilaina kepada kami, rasulan, seorang rasul. Ya Tuhan kami, kenapa engkau tidak utus seorang rasul kepada kami? Kalau itu yang engkau lakukan, panat tabiya, pasti kami akan mengikut ayatika, ayat-ayat engkau ya Allah, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan termasuk orang yang beriman. Nah itu. Jadi mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi selalu menyalahkan. Di sini mereka menyalahkan Allah, menyalahkan Rasul. Jam berapa sih ya? Satu lagi dah. Ya Allah, kebanyakan, satu lagi dah. Falamma maka tatkala jaa, datang. Jaa itu datang. Mereka itu al-haqqu, datang kepada mereka itu hak, kebenaran. Hak itu artinya benar. Min indina, dari sisi kami itu. Jadi kalau bicara hak, pasti Allahnya muncul, ya kan ya? Kebenaran min indina, dari sisi kami, selalu begitu. Jadi kalau
Di Al-Quran gitu Pak, kalau yang bersifat baik pasti Allahnya muncul. Bukti di sini, al-haqqu min indina, al-haqqu min rabbika. Jadi kebenaran itu ya munculnya. Makanya kalau kita ngomong kan, ya kalau saya salah bicara ini kesalahan saya sendiri kan gitu kalau ngomong ya adabnya. Kalau saya benar semuanya dari Allah. Kalau saya salah ngomongnya ini kesalahan saya sendiri gitu. Jadi jangan kesalahan saya dan apa yang saya ungkapkan benar semuanya berasal dari salah. Yang salah dari kita, yang benar dari itu adabnya. Misalnya di sini nih, wa annal nih misalnya, wa huwal haqqu mir rabbihim, itu ada kan? Al haqqu mir rabbihim, al haqqu mir rabbika, al haqqu min indina. Jadi kalau bicara benar, bicara yang baik-baik, Allah selalu muncul. Pasti itu selalu muncul. Coba lah teliti, semua teliti. Qalu, mereka si orang kafir Quraisy ngomong, laula kenapa sih tidak utia diberikan misla seumpama ma apa-apa utia yang diberikan Musa kepada Nabi Musa. Kenapa sih Muhammad ini nggak kayak Nabi Musa gitu? Karena Nabi Musa mah punya tongkat, bisa jadi ular, kemudian juga dua tangannya itu dikepalkan bisa bersinar. Kenapa Muhammad nggak begitu? Gitu, protes dia. Jadi banyak buat alasannya lah gitu. Awalam yakfuru, sedangkan mereka selalu mengingkari, mengkufurkan bima apa-apa utia yang didatangkan Musa kepada Nabi Musa min qabl sebelumnya. Itu mah hanya akal-akalan mereka. Kalau mereka semua selalu mengatakan sihroni, Musa tukang sihir, Muhammad tukang sihir, tazuharo, saling bantu membantu. Jadi tradisi Pak ya, ciri khas umat di zaman Nabi dan Rasul itu selalu menuduhnya itu tukang sihir. Itu pasti. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Rasulullah itu apa ya, emang sudah menjadi ya sudah seperti itu. Pasti umatnya itu selalu ada yang mengatakan si Nabi dan Rasul itu pasti tukang sihir, itu pasti, atau plus majnun. Misalnya ambil contoh, kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin, tidaklah datang orang sebelum kamu ya Rasulullah dari para rasul. Jadi umat-umat dulu di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi semua para nabi itu umatnya selalu mengatakan illa qalu sahirun, tukang sihir, au majnun, gila. Itu selalu gitu. Itu emang udah gitu ya, tantangan itu. Jadi semua umat para nabi itu yang membangkang kepada nabi dan rasulnya selalu mengatakan sahirun au majnunun. Pasti dia tukang sihir, pasti ini majnun. Atawasau bihi, apakah mereka itu saling nasihat-nasihati, saling wasiat? Enggak pernah. Misalnya nih, umat Nabi Musa wasiat kepada orang Mekah, hei orang Mekah, nanti kalau kedatangan nabi apapun ya, lu katakan aja nabi itu tukang sihir gitu ya. Nggak pernah tuh. Jadi antara mereka yang mengatakan sihir itu tidak ada kaitan Pak. Jadi tidak ada wasiat nanti kalau ada nabi dan rasul lagi bilangin aja dia tukang sihir. Nggak ada itu, nggak ada saling berpesan, nggak ada. Atawa saubihi balhum qaumun tagun fafirru ilallah inni lakum minhu najirum mubin. Ini kaitan gitu. Jadi dalam fafirru ilallah inni lakum minhu najirum mubin. Ini Bapak nanti lihat dalam surah Az-Zariyat. Jadi seolah-olah itu tuduhan teh sudah sepakat gitu ya. Jadi tidak ada antara yang menuduh itu ada hubungannya, nggak ada. Misalkan umat Nabi Nuh dengan umat Nabi Musa, dengan umat Nabi Ibrahim, dengan umat Rasulullah itu saling berpesan. Nanti kalau ada Nabi lu ya, Nabi apa aja yang mengaku imam Nabi, lu katakan ada tukang sihir. Nggak ada itu, nggak ada saling berpesan gitu. Tapi fakta di lapangan ya selalu begitu. Maka jangan kaget ketika Rasul itu disebut tukang sihir, atau yang lebih parah lagi kan ya di sini dikatakan ma anta binikmati rabbika bimajnun. Cuma yang unik, kalau Nabi dan Rasul
selain Rasulullah itu kalau dihina nih ya, itu jawab sendiri. Kalau dihina pada jawab sendiri. Nabi Musa jawab sendiri, Nabi Nuh, semua nabi begitu, Nabi Isa semua pada jawab. Ambil contoh misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kata umatnya begini, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Nuh, lu sesat ya. Jadi pada dituduh. Kata Nabi Nuh, ya qaumi laisa bi dhalalatun. Bukan gua yang sesat, lu yang pada sesat mah. Nah, jadi selalu apa ya? Jawab itu tuduhan. Nabi ini lagi misalkan Nabi Hud. Tuh. Inna lanaraka fi safahatin. Hud, safa lu orang dungu. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Hud, lu gede bohong. Apa kata Nabi Hud? Laisa bi safahatun. Bukan gua yang dungu, yang bodoh mah lu yang pada dungu. Gitu ya. Jadi kalau nabi-nabi lain mah kalau dituduh teh jawab, semuanya jawab, Pak. Itu dalam Al-Qur'an. Coba lihat Rasulullah mah beda. Misalnya dalam surah Yasin nih. Nah, surah Yasin yang Bapak baca. Ini salah satu sulit nih kita mengikuti beliau nih. Kita baca nih, ini yang sering dibaca. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Muhammad itu tukang sihir, ahli syair, ahli puisi, ahli ini segala macam tuduhannya. Beliau diam. Siapa yang menjawab? Allah. Wa ma 'allamnahu, kami tidak pernah mengajarkan sedikit pun kepada kekasih Rasulullah asy-syi'ra, berupa syair. Jadi Rasulullah diam dituduh begitu. Kemudian beliau dituduh, wah Muhammad gila. Muhammad macam-macam tuh ya tuduhannya. Apa kata Allah? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kata Allah, engkau ya Rasulullah tidak pernah majnun, kekasihku tidak pernah majnun. Jadi yang menjawab itu selalu Allah. Enggak pernah Rasulullah menjawab sendiri dari tuduhan. Emang yang paling enak kan kalau kita dituduh teh yang jawabnya kita ya. Apalagi kita baru ngoncok lah, enak banget kita. Ngomong apa tadi? Wah gitu ya. Kita mah ada ngoncok yang sedikit. Dan sebagainya dah, banyak dah. Itu salah satu kelebihan Rasulullah, akhlak beliau, maaf, bukan berarti kita menyalahkan Nabi dulu, enggak ya? Enggak. Itu mohon maaf, bukan ke situ maksud. Artinya perbedaannya di antaranya kalau Nabi terdahulu kalau dituduh, dihina, difitnah jawab sendiri. Tapi kalau Rasulullah dituduh, difitnah, dicaci maki itu tidak pernah jawab, yang jawabnya langsung Allah. Selesai. Waduh, kalau kita enggak kuat, Pak. Wa qalu inna bikullin kafirun, semuanya mengakui. Jadi orang-orang Mekah yang mengingkari Rasulullah itu, inna sesungguhnya kami bikullin, semuanya yang diajarkan, yang disampaikan Muhammad kafirun, kami ingkari. Kami kafir terhadap ajarannya, nggak peduli. Nah, demikian. Kul fa'tu wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, banyak tuh. Berapa? Udah sekian dulu ya. Sampai ayat yang ke-48. Nah, nanti kita bahas ke-49. Ya, berhubung waktunya udah malam. Kita baca yang terakhir aja ya. Ayat yang ke-48 dah. Kita baca 47 dan 48, dua ayat. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari walaula antusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu. Oh, ini nggak berhenti ya? Ayo udah sampai fayaqulu aja ya. Kalau dari fayaqulu, fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanat tabi'a ayatik panat tabi'a ayatika
rahmatika wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu law la utiya mislama utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Lamnya boleh di dalam hati, boleh di mulut atau di qabl, boleh gitu ya. Qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Sadaqallah. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al